Setelah kami mengucap terima kasih pada pihak kepolisian, aku, Arjuna dan Ferry meninggalkan tempat menakutkan tadi. Arjuna, ujarku saat ia berjalan lebih dulu dengan emosi. Sejak tadi ia hanya menatapku sinis. Tak ada itikatkah dia untuk bicara padaku? Gue duluan, Fer. Dia malah pamit pada Ferry, tak menggubris perkataanku. Arjuna, tunggu. Aku mengejarnya dan berlari menjauh dari Ferry. Arjuna, kamu gak bisa pergi sebelum kamu maafin aku. Ku cegah ia saat akan masuk ke dalam mobil. Minggir, lo sama saja. Lo yang sudah libatkan papa gue dalam masalah lo. Harusnya lo juga dihukum. Kalimatnya menusuk tajam ke dasar sanubari. Lemas seluruh otot-otot ini saat mengingat kenapa aku harus libatkan Om Yudi. Dari kejauhan Ferry memperhatikan kami yang belum nampak membaik. Ini sudah takdir, Juna. Dan aku gak niat buat celakain papa kamu. Karena dia selama ini yang jadi pengacaraku. Otomatis dia yang mengurus segalanya. Kamu gak bisa salahkan aku kayak gini. Aku terus berusaha supaya hubunganku dengan Juna membaik. Tapi dia tak sedikit pun menolehku. Awas, jawabnya, malah menyingkirkanku dari pintu mobilnya. Arjuna, kamu itu sama sekali gak dewasa. Kamu hanya menatap semuanya dengan emosi. Nadaku naik 1 oktav karena kesal. Ia kembali dan tak jadi membuka pintu mobil. Kami saling bertaut pandangan dengan emosi. Gak usah bawa-bawa kedewasaan. Kalau kamu dewasa, kamu pasti urus masalah kamu sendiri. Dan kamu gak bakalan merengek seperti ini. Sampai kapanpun aku gak akan maafkan kamu. Gak penting, tegasnya. Dadaku sempat enyah karena meringis mendengar kalimatnya yang tepat ia perdengarkan di dekat telinga. Ya gimana, aku gak ngerengek. Aku gak mau dibenci orang. Setidaknya kamu maafin aku, kek. Ini itu bukan sepenuhnya salah aku. Aku balik bicara. Arjuna, Ferry mendekat. Mungkin ia berharap supaya Arjuna memaafkanku. Bawa wanita ini pergi, Fer. Bikin hidup gue sial saja. Kata-kata Arjuna terdengar amat menyakitkan. Dia dengan cepat masuk ke dalam mobil, lalu tancap gas dengan kencang. Aku hanya mampu menganga. Rel, sudah. Biar nanti aku coba lagi bicara sama dia. Memang kemarin aku belum sempat bicara. Sekarang kita obatin luka kamu dulu. Entah mengapa Ferry sok perhatian. Namun aku belum bisa bicara karena shock dengan sikap Arjuna. Aku lega karena Mas Andri, Maya dan Om Warisman sudah menghuni jeruji besi. Sidang putusan mereka pun akan dilaksanakan setelah sidang perceraianku dengan Mas Andri dilaksanakan. Masalah mereka selesai. Tak mungkin lagi ada yang bisa bebaskan mereka. Atau dengan sanksi ikut terseret masuk dengan ketiganya. Non, ini susu hangatnya. Segera masuk, Non. Dingin, entar masuk angin. Mbok Mun tiba-tiba datang mengagetkan. Kenapa pula harus kaget? Bukankah setiap malam itu kebiasaan si Mbok? Sejenak menghela nafas panjang. Makasih ya, Mbok. Kurai gelas tinggi berisikan susu putih favorit. Namun pandangan ini masih kabur kemana-mana. Masih belum nyaman. Kok melamun, Non? Tanya si Mbok. Dia ikut duduk di kursi sebelah. Bukannya Den Andri sudah ditangkap sama si Maya juga? Ujar si Mbok. Non kepikiran, imbuhnya lagi. Ku gelengkan kepala. Bukan soal itu, Mbok. Tapi ada hal lain. Jawabku masih menatap leka cahaya bulan separuh dikelilingi bintang-bintang. Dari balkon jelas sekali. Indah. Namun tak seindah pikiranku. Oh alah, terus soal apa? Mas ganteng tadi yo. Tebak si Mbok. Sontak aku menuding dada. Hah? Aku? Pikirin Ferry? Enggak lah, Mbok. Bukan. Ih, merinding di akhir. Si Mbok terkekeh. Masa sih, Non? Terus apa kalau bukan itu? Senyuman si Mbok menggodaku. Dia seperti bertepuk sumringah atas aku yang sepertinya memikirkan pria menyebalkan itu. Kembali kepala ini menggeleng. Bukan, ini masih soal anak almarhum Om Yudi, Mbok. Dia masih marah dan terus tuding aku sebagai penyebab hilangnya nyawa beliau. Padahal nggak gitu kan,
Mbok, itu kan sudah suratan darinya. Maka dari itu, aku masih belum merasa nyaman. Rasa bersalah ini nggak pergi-pergi. Jelasku curhat pada wanita yang selama ini selalu ada untukku. Aku tak punya sahabat wanita dekat untuk dijadikan teman curhat, kecuali si Mbok. Ada teman pun, mereka semua sudah pada menikah dan sibuk dengan karir juga rumah tangga masing-masing. Paling sesekali bertemu. Oh, piye? Memangnya dia itu laki-laki atau perempuan, Non? Tanya si Mbok. Dia laki-laki, Mbok. Mungkin seusiaku. Teman Ferry juga. Pun ku jawab masih dalam kesenduan. Mulai menyeruput susu hangat, berharap ada ide muncul supaya aku bisa luluhkan emosi Juna. Oh, cowok. Aku mengangguk. Ya, coba didekati dengan lembut saja, Non. Perlahan jelaskan dan minta maafnya. Pasti kesini-kesini bakalan luluh dan maafin, Non. Si Mbok memberi saran. Nafas ini mengembus cepat. Borok-borok deket, Mbok. Tadi kami ketemu di kantor polisi saja, dia sudah emosi habis. Gak mau diajak ngobrol apalagi jelasin. Ya, Non minta ketemu saja atau datang ke rumahnya, biar afdol. Kan berlama-lama musuhan juga gak baik, Non. Non terus saja buktikan itikat baik, Non. Si Mbok yakin Mas itu akan maafin, Non. Si Mbok doain. Si Mbok memberi saran lagi. Alisku meninggi dua-duanya. Gitu ya, Mbok. Si Mbok manggut-manggut saat ku toleh wajahnya. Lalu aku berpikir, apa besok aku ke rumah Om Yudi? Si Mbok permisi ya, Non. Si Mbok pamit. Iya, angguku. Jangan lama-lama, ntar masuk angin. Pesannya. Siap, Mbok. Ku beri ia senyuman tipis. Kini aku sendiri lagi di balkon. Hanya ada bulan dan bintang yang menemani. Gelap. Seokan angin menerpa kulit Ari hingga menembus ke dasar, membuat bulu kuduk merinding. Dan sekilas malah terbayang sosok almarhum. Lalu angin malah bertiup makin kencang, seperti ada bisikan halus kalau aku harus segera masuk. Mulai merasa tak nyaman. Segera tubuh ini hengkang dan langsung menutup pintu juga jendela kamar. Berlari lalu naik ke atas ranjang. Spontan tangan yang sudah mendingin menarik selimut hingga tak sedikit pun bagian tubuh ini terlihat pengap. Namun ada sedikit rasa takut. Beginilah jika iman lemah. Tidur sendiri di malam yang sunyi tanpa ditemani kekasih. Ku kibaskan selimut. Ada apa denganku? Takut? Seperti anak SD saja. Bersambung.